Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Waalaikumsalam. harga mati. Alhamdulillah Lur, malam hari ini kita kedatangan lagi mantan muhibbin yang juga ternyata mantan anggota FPI. Masih bersama Ustadz Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Idris wabarakatuh. luar biasa pengalaman hidupnya. Pernah jadi muhibbin, pernah jadi anggota FPI, melalang buana ke berbagai pesantren sampai ke Jawa Timur. Luar biasa. Saya ingin cerita khusus ini, Tad. Iya. Bagaimana Ustadz Idris itu pernah membersamai FPI. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman khusus dengan FPI yang kemudian akhirnya oleh negara ini dibubarkan. Barangkali memang betul nggak FPI itu melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan regulasi atau bertentangan dengan negara. Iya. Gimana, Tad? Itu memang kalau dibubarkan memang harus dibubarkan, Pak. Memang Iya, selayaknya dibubarkan ya. dibubarkan. Ceritanya gimana? Kenapa saya bilang harus dibubarkan? Karena saya juga pernah di dalamnya tahu juga. Itu seperti itu, Pak. Ya. Iya. Ini kenapa saya bilang dia harus dibubarkan dan negara membubarkan itu memang sudah pantas. Sudah pantas. Karena sudah tahu pantas, saya tahu sendiri seperti itu. Kalau yang lain kan kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau saya ada pengalaman tersendiri. Pelaku ya. Wah, itu juga. Ya. Gimana pengalaman bersama FPI? Ini sedikit cerita ini ada cerita perjalanan saya bilang kenapa itu harus dibubarkan dan itu mendukung lah ya. Membubarkan saya tidak berani, itu seperti itu, bukan haknya saya. Tapi kalau mendukung dibubarkan itu saya mendukung, itu seperti itu. Itu pernah terjadi lah sekitar tahun 2009-an lah ya. Gimana itu? Itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Wih, Iya. di pusat FPI, Pak. Saya pernah di Jakarta juga, Pak. Kebetulan. Itu pada waktu pernah di Jakarta. 2008 ya? 2008-an lah. 2009 itu kurang lebih. Itu saya pernah melalang buana di Jakarta. Seperti itu. Ini ada sedikit pengalaman. Ini ada cerita lah ya. Sebenarnya cerita itu juga banyak. Itu salah satu yang saya ceritakan. Jadi seperti ini. Masalah sweeping itu biasanya kalau menjelang kebiasaan khasnya Ramadan, menjelang Ramadan itu kan pasti ada gerakan sweeping gitu ya. Nah itu pada waktu itu saya juga pelaku itu, Pak. Ikut sweeping? Iya, ikut sweeping. Ternyata di sweeping itu kan kesini, Pak. Bukan harus langsung sweeping itu tidak. Harus ada intelijen juga, Pak. Artinya menginterogasi mana ini yang mau artinya sebelum menentukan sasaran harus ada disurvei dulu, cek lokasi itu saya pernah sampai kerja juga, Pak, biar pingin tahu itu, Pak. Pingin tahu ini ya, yang di sweeping itu kan minuman keras waktu itu miras itu, seperti itu. Saya tuh di situ, Pak, sampai saya kerja itu kebetulan punya orang Cina, Pak. Saya ikut kerja di situ, Pak, sampai sekitar 1 bulan. Jadi kalau sebelum Ramadan ya sekitar bulan Rajaban itu saya sudah kerja mengedukasi situ. Setelah itu saya tahu, dipercaya lokasi letak minuman kerasnya di gudang mana, ininya di mana, itu seperti itu, Pak. Sudah tahu, setelah itu siap, jalurnya itu pun ditahu, Pak, ntar lewatnya sini, lewatnya gang ini. Oh iya, ada lewatnya sini, itu seperti itu. Ketika sudah fit, betul-betul siap, baru itu kita eksekusi untuk menjelang Ramadan sweeping minuman keras. Artinya ini sasarannya sudah datanya sudah lengkap tentang rutenya, tentang penyimpanannya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sehingga kan pasti kena, seperti itu. Itu harus pas itu, Pak. Jalan-jalannya itu, cara memberikan urasi dan sebagainya, berjalannya datang diatur juga, lewatnya sana, lewatnya sini. Sini ada macet enggak, ini lewatnya sini, sampai seperti itu, Pak. Lah, setelah itu baru wangi sus pakai seragam itu biasa, Pak, syuting itu. Wah, itu di situ. Lah, anehnya lagi yang ikut sweeping juga ada yang dipecahin, ada yang dibawa juga. Hasil iya, diminum juga. Kebetulan FPI itu seperti itu. Ada yang artinya tidak minum juga ada. Seperti saya sendiri pun belum pernah minum, Pak. Iya, belum pernah minum juga. Iya, tapi banyak kan ya ikut juga seperti itu.
akhirnya juga kayak yang urakan-urakan itu yang seperti itu. Nah, urakan-urakan di sini dikasih wadah FPI, dikasih wadah logo Islam, ya dengan mudahnya seperti itu, Pak. Ya, artinya bahwa FPI sebagai simbol Front Pembela Islam ternyata juga menjadi alat untuk pemerasan, untuk sweeping yang betul. juga ujung-ujungnya dikonsumsi sendiri, bahkan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu kan pakainya jubah, masukin dalam juga bisa, Pak. 1 botol, 2 botol, 3 botol ya itu, Pak. Ya, itu seperti itu. Itu minuman keras itu, Pak, untuk hotel-hotel kok. Ya, bukan sekedar minuman epek-epek apa itu, anggur merah itu bukan, itu minuman yang berkelas-kelas. Berkelas ya. Karena tadi milik Cina misalkan ya. Iya. Itu seperti itu. Nah, itu kan saya berpikir ini saya dosa enggak itu kan seperti itu, Pak. Itu terjadi itu, Pak. Itu pengalaman saya itu. Artinya bahwa kebijakan negara ketika kemudian membubarkan Ormas FPI ini sangat-sangat tepat gitu ya. Ya, tepat sekali, tepat. Itu karena apa itu kedok Islam yang radikal itu seperti itu. Islam atas nama Islam tapi justru untuk kemaksiatan, ya, itu seperti dan itu. Merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat, betul sekali. Itu seperti itu. Masya Allah. Baik, Lur, ini semakin terkuat bagaimana perjalanan para habaib yang kemarin diceritakan oleh beliau dan sekarang bersama FPI juga sama ternyata, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo ini Indonesia tidak lagi gelap tapi semakin terang benderang dan amin. menyala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.